Hai hai, halo halo semuanya. Lama banget kita nggak bikin video ya. Video tentang mobil. Jadi kita baru aja purchase. This is Ioniq 5 NIK 2022, penggunaan 2023. Kita mau coba jalan dari Jogja ke Jakarta, Nah, road trip. Jadi kita pengen ngerti nih, kalau Ioniq 5 bekas ya, tahun segitu mungkin udah dipakai 2 sampai 3 tahun, itu performa baterainya seperti apa, dan juga nanti kita juga akan update berapa biayanya ngecasnya dari sini ke Jakarta menggunakan charger di publik gitu ya, dan ngecasnya di mana aja. Oke, let's check it out. Ini kilometernya sekarang lagi 24.000 sekian, dan baterai ada di 100% kelihatan di sini, dan range yang tertera di sini ada 601 km. Kita akan langsung jauh dari Jogja, tepatnya dari Bantul ke Jakarta. Sisi baterai udah di 99% dengan jarak yang sudah ditempuh itu 5 km. Ini laporan pertama kita ya. Berarti asumsinya ini bisa nyampe 500 kilo nih jaraknya. Jadi harusnya dari Jogja ke Jakarta nggak perlu ngecas kalau menurut estimasi jalan pertama ini. Cuma nanti kan agak beda ya, mungkin ya situasinya ya, jalannya rame dan macam-macam, dan di tol juga gitu. Coba deh kita lihat, kita update lagi ketika nanti di rest area pertama. Oke, kita udah nyampe tol mana nih, Prambanan. Terus jarak yang udah ditempuh nih 37,2 km, dan kita menghabiskan baterai sekitar 7%. Dan rata-rata konsumsinya 7,5 kW per hour. Sekarang udah nyampe Semarang nih ya, lagi di rest area, mau pada sholat dulu sama pipis-pipis ya. Jadi selama perjalanan dari Jogja ke sini ya, itu udah menempuh jarak 151,2 km dengan konsumsi baterai berarti ada di 26%. Sekarang jalan dari Jogja sampai rest area di Semarang ini sepanjang 151 km ini cuma menghabiskan 26 baterai. Kalau dilihat ya di sini itu range-nya masih 418 kilo. Wow. Jadi harusnya ke Jakarta cukup ngecas satu kali ya. Ini ya guys, bisa dilihat ya. Wah, itu jaraknya 151 km, baterainya masih 73. Kita jalan 2,26 jam, 2,5 jam kita jalan dari Jogja. Dan ini bukan diirit-irit ya, karena kita jalan bisa di 100 gitu, 110 gitu ya, walaupun beberapa kali juga pakai adas ya. Oke, kita sekarang nyampe di rest area Heritage, kilometer berapa sih? 260B. Nah, kita udah jalan 300 berapa itu? 314 km dari Jogja. Jadi saatnya istirahat agak lama ya, sekalian ngecas mobil. Karena mobilnya udah jalan 314 kilo dan range tersisanya masih sekitar 150 kilo. Wah, berarti harusnya ya kalau Jakarta Semarang ya nggak perlu ngecas ya harusnya ya. Dan posisi sekarang masih 32%. Oke, di rest area ini sisa 32% ya.
setelah menempuh jarak sekitar 315 kilo. Jadi kita ngecas dulu, kita ngecas di sini nih. SPKLU-nya punya Astra, jadi nggak sesimpel punya PLN ya. Jadi harus scan barcode gitu. Jadi ngisi via web gitu sih dia, bikin account dulu. Nah terus kita ngitung-ngitung mungkin ngisinya sekitar 50 kWh ya, kayak gini. Ini di 120.000. Oke, kita mau nyari sarapan di rest area Heritage kilometer 260B Banjaratna. Gimana Heng? Baru di Malang, sekarang di mana? Rest area Brebes. Rest area Heritage. Semua ini gede banget, bro. Banyak ini apa? Batu bata kuno. Batu bata kuno. Kita makan apa ini? Gentong. Empal gentong. Bener pakai gentong. Haji Irwa. Beneran pakai gentong loh ya ternyata. Gentong Baru tahu loh kita. Biasanya mangkok-mangkokan aja. Ya, mikirku tuh empal gentong itu ya mungkin istilahnya Cirebon gitu loh. Ternyata beneran pakai gentong, cuy. Gentong. Kemarin sempet makan zong gitu sih di rest area asal ya, Mami ya. Harganya mahal. Terus dagingnya cilik, nggak ada rasanya. Nah, kita mau lihat nih tempatnya Haji Irwan kayak apa. Ya, ini udah dapat notif kalau pengisiannya udah selesai. Jadi kita isi 50 ini ya, 50 kWh. Tadi dari 32% sekarang menjadi 99%. Tapi ternyata isi 50 kWh tuh yang masuk cuma 46 kWh. Dan waktunya itu 48 menit. Oh iya, jadi tadi ngisinya tuh dari 32 sampai 80 itu cepet banget. Paling cuma sekitar 11 atau 12 menit. Yang lama itu tuh dari 80 ke 100 itu ada setengah jam. Ya tapi cepet sih karena kita belum selesai makan aja udah selesai itu pengisiannya. Iya, belum ngomongin biaya tadi. Jadi kita ngecas 50 kWh yang masuk 46,1 ini biayanya itu Rp113.831. Cuman untuk Astra Auto Power ini ada biaya admin 5.000 dan PPN-nya itu 11%, jadinya totalnya 131.900. Oke, kita mau jalan ke Jakarta dan ternyata di mobilnya 100%. Berarti indikatornya tadi di aplikasinya Astra itu belum sesuai. Berarti hitung-hitungannya bener ya, 50 kWh, Mom. Ya. Oke, let's go. Kita jalan. Jadi ini pengalaman pertama ya naik Ioniq 5. Ternyata fitur ADAS-nya ini bener-bener kepake banget dan halus banget. Jadi ini lihat ya, tangan kaki udah nggak megang setir, udah nggak ngerem, udah nggak ngegas, bener-bener fully kayak ini, kayak apa? Kayak autopilot. Lihat nih, ya, apa belok sendiri. Paling beberapa menit nanti harus digerakin dikit kalau sudah muncul notifikasi. Ini depan ngerem pelan, sini juga pelan. Paling kalau pelan gini mau pindah jalur itu kita tinggal rating. Habis rating belokin setirnya sendiri gini. Nah, dia otomatis akan menaikkan kecepatan sendiri. Nah, terus udah pegang lagi. Udah otomatis gini. Bener-bener udah kayak autopilot. Padahal jalannya kan belok nih ya. Jalannya belok, dia belok sendiri. Keren ya. Nah, ini kita mau naik tol
kapal layang MBZ. MBZ udah sampai Jakarta. MBZ. Halo Jakarta. MBZ singkatannya apa? Kepanjangannya apa, Heng? Muhammad apa tadi? Itulah ada dulu bacanya. Muhammad Masih ngantuk. bin Zayed ini orang Dubai. Dua. Kita udah nyampe di MBZ. Nah, ini nih MBZ ini jalan yang sangat kondusif untuk dipakai adasnya si Ioniq. Kenapa gitu? Karena kan nggak ada truk ya, nggak ada truk. Jadinya mau kiri, kita kan standarnya kan jalan di tol itu kan kiri ya. Nah, kiri itu tuh radarnya bener-bener ngikutin mobil yang di depan. Jadi nggak ada yang bener-bener lambat banget. Jadi ya jalannya ya standar lah. Mungkin jalan di 80, di 90 atau di 100 gitu. Nggak ada yang kita nih udah ngeset adasnya di 80 nih misal gitu, tiba-tiba depannya ada tronton jalannya 40, mau nggak mau kan kita harus manualin lagi, belok kanan nanti balik lagi ke kiri. Nah kalau di MBZ tuh enak karena nggak ada truk, jalannya udah ya cuman ini kan, markanya jelas, jadi bisa fully autopilot kayak gini. Enak banget ini Ioniq nih, mantap. Dan coba ya, ini boleh liatin ini nggak klasternya? Kelihatan ya. Nah itu tuh kelihatan tuh ada ada mobil di depannya kan kelihatannya. Jadi radarnya itu tuh dia akan deteksi objek yang ada di depannya. Kalau di depannya itu dia melambat, di sini ikut melambat. Kalau di depannya itu tuh kenceng, nah kita cuman ngikutin yang 95 yang sudah kita set ini. Nah kalau lama setirnya nggak dipegang, dia akan ada notifikasi untuk pegang setir. Misal lama nih nggak megang nih, dia akan ngasih bunyi gitu. Coba deh kita cobain sampai kayak apa ya kalau nggak dipegang lama banget gitu ya. Ternyata masih nyetir sendiri. Ada loh kalau 1 menit loh ini. Nah ada bunyi kalau setirnya ini dinonaktifin sendiri, kurang lebih kayak gitu guys. Kesulitan dari simpang susun Ini kita memasuki simpang ruwet kata Dedi. Karena dia saling bertumpuk-tumpuk, terutama yang di sana tuh. mapsnya ini kayak kabel itu ya. Kabel ruwet. Kita udah nyampe Jakarta dan tadi sempat spuring bentar sih karena mau setirnya kurang lurus. Terus ini sekarang kita lagi makan di soto Betawi Globe. Ini habis parkirannya turun gitu. Let's go, let's eat. Let's eat. Ngantuk banget soalnya. Gila cuy, rame banget. Sampai nggak dapat tempat kita. Ampun. Haji Oji ampun. Tempat makan enak kayak gini ya. Lagi di soto, namanya soto Betawi Globe. Globe Haji Oji. Soto Betawi. Ya, ini rame banget. Ngepasin jam makan siang. Nanti kita mau coba satenya sama soto Betawi. Dagingnya berapa? Nih udah datang nih soto Betawi, sop kambing. Yummy. Oke, kita udah nyampe Jakarta. Kita pengen istirahat dulu di hotel dulu. Jalan harus belok kiri ya. Lampunya ini baru ya, Mandiri ini ya. Ya kita tadi ke SPKLU PLN, tapi ternyata kalau di Jakarta itu luar biasa.
antrinya ya. Jadi ya kita masuk ke Blok M Plaza gitu, ternyata malah ada ini satu lantai itu full EV. Dan untuk Hyundai kita bisa make dong chargernya. Jadi sambil jalan-jalan bisa ditunggu. Cuman di sini ya lumayan mahal sih, per kWh-nya 3.000. But good to try. Ini suasana Blok M di malam hari. Wow, ramai sekali. Jalan-jalan dulu ya di Blok M. Nggak bisa bukanya. Oke, kita udah selesai dari jalan-jalannya. Ini udah di parkiran ke tempat charging mobil tadi, dan ternyata udah masuk 30 kWh. Jadi total durasi ngecharge-nya itu hampir 3 jam ya, 2 jam 47 menit. Jadi sambil tinggal jalan-jalan kita ngecas, dan emang casannya ini casan AC ya, jadi lumayan agak lama karena kecepatannya cuman berapa itu, 10 kWh. Kita tunggu aja deh, tinggal 2 kWh lagi. Ini untuk mobilnya sudah ke charge 75%. Tadi pas nyampe sini Blok M ini sekitar 30 something persen ya. Seperti itu. Jadi untuk hari pertama ini kita rekap ya Momi ya. Jadi dari Jogja baterainya itu 100% ngecas di rumah. Terus kita baru ngecharge lagi itu di rest area 260B di daerah Brebes. Itu sisa baterainya di 32%, dan kita ngecas dari 32% ke 100% menggunakan chargernya si Astra yang cepat itu menghabiskan biaya 130.000. Nah, terus dari Brebes itu ke Jakarta kita belum ngecas lagi karena baterainya juga masih relatif 40. banyak ya, 40 sekian persen, masih bisa muter-muter leluasa lah. Dan kita sempat muter-muter juga di daerah Jakarta ini sampai malam ini di daerah Blok M, dan baru ngecas lagi. Jadi dari Jogja ke Jakarta saat ini hanya menghabiskan 130.000. Oke, kita update lagi. Ya, hari ini paling cukup ini aja. Habis ini kita mau pulang ke hotel. Terus besok pagi-pagi kayaknya ya, biar nggak terlalu kena macet, karena besok adalah hari pertama di minggu depan. Karena besok hari Senin kita mau ngurus surat menyurat izin ke kantor pusat di Jakarta. Terus besok kita sarapan kemana ya Dedi? Sarapan apa ya, belum ketemu ya. Ya nanti kita cari ya. Terus jam 8 harus udah di kantor Mabesat. Terus ngurus-ngurus surat izin perjalanan. Terus ya. Oke deh, kita balik dulu ke hotel ya. Oke, besok lagi dilanjut. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, kita udah di hari berikutnya di Jakarta. Kita mau sarapan dulu ya. Terus hari ini kita mau sekalian pulang, tapi sebelumnya Momi mau ada urusan dulu di markas besar. Makan di pinggir jalan gini, soto mie Bogor, karena tadi mau makan nasi kuning malah
Susah parkir Susah ya. parkirnya kita nyobain Bogor dari Bogor. Tutup. Lapangan ini. Iya nggak apa. Ya. Ya teman, kita lagi ada di Kopi Kina. Sonoreknya Jakarta. Sonorek ya. Sonoreknya Jakarta Indonesia. Kita pesen ini ya, kopi ya, black ya. Semuanya tiga-tiganya black, tapi kita seriesnya fruity semua. Gak ada yang mau nyoba klasik karena di Jogja ada kayak klasik kan. Oh iya. Oh iya. Ya, basicnya klasik di sini. Iya, Cuman iya. kalau di sini akhirnya cobalah yang Ada fruity ya, kayak Jogja tahun kapan ya? Banyakan fruity itu ya. 2022. Tuh barnya di situ tuh. Terus outdoornya kayak gini. Wah. Iya. nggak begitu panas tuh. Oh. Enak ya? Wah, di sini tuh gila gede banget. Ada ruangan juga nih guys. Iya. Mau meeting. Oke, sekarang saatnya kita balik ke Jogja dan tadi udah muter-muter Jakarta dan posisi saat balik kita sekarang ada di 68%. Nanti kita akan coba apa ya namanya jalan. Nanti kita isi di mana gitu ya, kita akan. Oke, akhirnya kita nyampe di Cirebon di rest area 207A dan posisinya sekarang baterainya 23% dengan range 103 km. Tadi kita dari Jakarta sekitar 50% ya. Berarti dari Jakarta ke mana? Ke sini ke Cirebon itu sekitar berapa? 27%. Oke, kita di rest area Cirebon, kita ngecharge di Voltron 100 kW dan ini agak lumayan mahal ya. Karena per kWh-nya lumayan. Kita coba isi gimana nih? Kita coba isi sampai penuh. Ya nggak guys? Siap. Ditunggu sampai penuh. Istirahat agak lama aja deh kita deh, santai di sini. Cuman di samping ada Denza tuh lagi ngecas juga. Jadi kalau satu mesin itu dibagi dua, ini 100 kW ya mungkin dapatnya 50. Kita lagi di rest area, bingung mau makan apa nih. Makan dulu kita sop iga. Mau pesan apa? Pesan ayam, pengen makan keringan aja. Oke. Ini banyak banget nih. Iya, banyak banget. Bisa bego-bego empuk. Tapi kayak empuk sih. Soalnya katanya best seller. Itu si Hengki lagi nunggu itunya. Lagi nunggu apa? Nunggu bestinya dia. Ya udah selesai kita ngecharge-nya. Kurang lebih ngecharge-nya sekitar berapa ya? 1 jam. 1 jam lah. Ngecharge 1 jam dan sekarang posisi baterainya ada di 99%. 98 atau 99% lah kurang lebih lah. Dengan biaya 140.000. Oh ya. Udah itu semua sama biaya lain-lain. Udah semuanya. Hmm. Aslinya cuma 120.000. Oke. Tapi Nice. sama lain-lain jadi 140.000. Murah ya? Murah berarti Dedi. Jadi review sementara dari Jogja ke Jakarta, terus Jakarta sampai ke Cirebon ini kita ngabisin. Pertama kita ngecharge itu area heritage 130 ya. 130. 130 terus semalam itu 100.000 kurang 100.000. ya, 90.000 sekian dan sekarang kita full lagi 99% di 140.000. Oh ya, kita 3 kali ngecas bener. Oke. Kita update lagi nanti. Iya. Oke, kita mulai perjalanan lagi ya.
Gini nih tampilannya kalau dihidupin. Kita hidupin. Oke, ready. Oh, ternyata baterainya di sini nunjukin 100%. Confirm. Oke, baterai 100% dan jarak yang udah ditempuh itu setelah ngecas malam itu 258. Tadi malam padahal udah di 75 dan sampai sini ini sisa 25, artinya kita menggunakan 50% dari baterai itu menempuh jarak 258. Wow, artinya kalau 100% ya 500 kilo nih, 500 kilo lebih. Nice. Total perjalanan dari Jogja kemarin sudah 1000 kilo. 1054 kilo. 1054 kilo itu menghabiskan 130.000 ditambah 100.000 230.000 dan 230.000 aja. Wah, ngirit banget ya. 1000 kilo 230.000. Mantap. Jalan lagi. Kita mau mampir nanti ke rest area Brebes cari telur asin rasa-rasa. Langitnya sangat gelap, nggak sangat sih, mulai gelap, kayaknya mau hujan ya, Ded. Yoi, Mau this is terus Captain ya. speaking. Captain Kita speaking. akan memasuki Masuk ya. cuaca buruk, harap kenakan satu. Kaptennya lepas Oh, itu setir. tuh. Hujannya tuh, kelihatannya. Mana Ci? Itu depan. Oh ini Ya. perbedaan Hujan sama jalan basah sama jalan kering sama basah. Iya. bisa gitu ya. Kami tahu emang kelihatan gini. Iya. Nah hujan nih, airnya naik ke atas. Wah. Terus ya. Hati-hati, jaga jarak aman. Kita santai aja lah ya. Sampai berhenti. Iya, nggak berani dong. Iya. Sinar Jayanya berhenti. Ini jarak pandangnya agak Sangat terbatas. ini ya. Hati-hati ya, ada genangan air di jalan tol ini. Wah. Bikin mobil belakangnya nggak kelihatan. Mobil-mobil lain juga pada nggak mau berani kencang-kencang. Oke, ini tadi kita lihat yang awal itu adalah perbatasan mulai hujan dan ini adalah akhir dari sebuah hujan. Lihat dulu ininya. Kita coba ke samping ya, ke samping badainya. Wow. Kelihatannya perbedaannya. Kita udah nyampe Tegal, mau beli telur asin dulu di rest area. Terus sekarang sudah menempuh jarak dari ngecas terakhir itu 67,6 km dan baterainya sisa 85%. Tadi dari 100% tadi sebenarnya 99% gitu. Jadi 14% menempuh jarak 67 kilo. Kita akan ke Salatiga untuk istirahat terakhir, itu masih 194 km dari sini. Udah. Nah, coba ini dia akselerasinya ya. Oke. Ala reviewer mobil. Anak reviewer mobil. Dus. Wah, 100, Oh. 120, 130, 40, 50. 50 ya, ini 50 ya. Gila ya. Nggak kerasa loh. Nggak kerasa. Kalau jalannya cocok nggak kerasa deh, Bang. Iya. Sirkuit yang bener.
Sirkuit ngeri. Pegangan aku. Iyalah. Kita masuk ke mana ini? Kendal. Kendal jam 16.43 61%. Jadi dari tadi ngecas, terakhir kali ngecas di Cirebon, kita udah jalan 175 kilo. Dan 175 kilo itu kita ngabisin baterai 39%. Dan kita nggak diirit-irit ya, bahkan tadi sempat yang super boros buat nyobain ini akselerasinya. Ini aja kalau 175 kilo untuk 39%, artinya ini 450-an lebih lagi kalau 100%. Sekarang nyampe rest area Salatiga. Jadi jaraknya udah ditempuh 261 kilo tadi dari Cirebon, dan posisi baterai di 35%. Cuman ini kita buat ngebut ya tadi ya, nggak kayak biasanya, pokoknya mau nyobain yang seboros-borosnya lah, pakai sport terus ngebut gitu. Ternyata ya hasilnya masih bagus, masih kalau 261 mungkin masih di atas 400 lah dengan cara ngebut-ngebut gitu. Oke, kita mau ngecas dulu biar di Jogja nanti baterainya udah penuh ini dari Salatiga ya. Oke, ini di PLN Mobile menunjukkan bahwasannya baterainya udah full. Jadi sudah terisi 43,6 kWh dengan biaya belum tahu ya, tapi kalau 60 kWh ini 161.000. Jadi kemungkinan ya sekitar 130 ribuan lah kali ya. Dan oke, habis ini kita mau cabut baterainya, cabut chargernya. Sorry ya, udah capek banget, jadi ngelantur ngomongnya. Dan nanti di akhir video ini kita rekap ya total PP dari Jakarta ke Jogja Jakarta, muter-muter Jakarta, terus balik lagi ke Jogja itu habis berapa. Dan ini kita sesuaiin sama sisa baterai yang awal sebelum ke Jakarta ya, karena nanti bakalan akan sisa sih ini, karena jarak Salatiga ke rumah di Bantul Yogyakarta itu udah paling tinggal 2 jam mungkin ya. Ya, finally udah nyampe rumah nih di Jogja. Capek banget. Dan ini nih hasilnya. Kita telah jalan ya dari Jogja Jakarta PP sama muter-muternya itu kita udah jalan 1422 km. Terus tadi sempat ngitung juga tuh total pengisian listriknya itu sekitar 500.000 ya. Oh iya, posisi baterai ini di 81%. Jadi ketika berangkat itu kan 100% ya. Jadi artinya ada kelebihan 20%, sekitar 20% yang kita pakai. Jadi rinciannya untuk biaya listriknya ini untuk 1400 sekian kilo itu tuh kita ngecharge tuh di totalnya di 515.000, dan terdiri dari 3 penyedia, yaitu adalah 3 penyedia charger ya. 1 PLN, kedua itu dari Hyundai, dan ketiga dari Voltron. Oh ya 4, karena 1 lagi dari Astra. Dan ternyata
masing-masing SPKLU itu tuh skema biaya yang berbeda. Misal kayak PLN itu tuh dia nggak mengenakan tarif lainnya, ya kan. Hyundai juga nggak mengenakan tarif lainnya, cuman dia per KWH-nya lebih mahal sekitar 3 ribuan. PLN di 2.400-an, tapi dia ada sejenis pajak gitu. Dan yang paling mahal itu Voltron sih. Voltron itu per KWH-nya sekitar 2000, hampir mirip-mirip lah kayak PLN gitu. Tapi ya intinya itulah, pokoknya biayanya itu hampir mirip, cuman tagihan lain-lainnya kayak biaya administrasi dan macam-macam itu juga lumayan lah. Pokoknya kalau di breakdown nih, barusan dihitung itu sama ChatGPT itu pokoknya totalnya 515.000, dan yang murni sebenarnya listriknya itu tuh cuman sekitar 460.000. Dan itu jalan 1400 sekian kilometer. Jadi kalau dibandingkan dengan bensin, misal apa namanya 1:10 gitu ya, dan pakai pertalite kali 10 di Gojek itu udah 1,4 juta. Jadi hematnya lumayan sekali, bisa sepertiganya kalau dibawa dari Jogja ke Jakarta. Wah, ngomongnya wis ngelantur, capek. kecapean. Oh ya, ini nih udah dibikinin nih. Jadi yang paling mahal itu tuh si Voltron itu ya, karena biaya per KWH-nya itu kenanya jadi 2.955. Kalau Astra itu per KWH-nya kenanya 2.859. Dan yang paling murah itu PLN. Jadi sama total semuanya itu per KWH-nya kenanya 2.692. Oke, gitu aja ya vlognya. Thank you udah menonton.